Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Sefiani Putri dengan NPM 27210-255 dari kelas 3B Administrasi Bisnis, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islam dan Keilmuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paham sekularisme. Pengertian sekularisme. Konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Ia menyebarkan paham ideologisnya melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme, kegiatan yang sifatnya politis, bebas dari pengaruh agama. Pengertian sekularisme menurut para ahli. Yang pertama ada dari Profesor Dr. Syed Muhammad Najib mengatakan, sekularisme dalam pemikiran atau prinsip manusia terbagi, yaitu semua makna spiritual dalam pengosongan alam, dalam deklarasi politik, dan dalam pengosongan nilai-nilai agama dari kehidupan. Sementara ada juga dari Dr. Syamsuddin Arif, sekularisme adalah pemikiran, gagasan, dan gagasan yang memisahkan agama dari hal-hal duniawi. Agama hanya dilihat sebagai masalah ibadah. Agama tidak boleh mencampuri urusan duniawi. Sejarah sekularisme. Istilah sekularisme muncul pertama kali pada tahun 1846 oleh George Jacob Holyoake yang menyatakan, sekularisme adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama, wahyu, ataupun supernaturalisme. Pemikiran-pemikiran itulah yang menjadi pemicu munculnya gerakan Renaissance, di mana perlawanan terhadap gereja di berbagai negara Eropa. Banyak cendekiawan yang belajar tentang filsafat dan berbagai ilmu pengetahuan ke negara maju, Andalusia Muslim. Dan selain itu, paham sekularisme digaungkan sebagai sistem pemerintahan yang baru. Dari pemikiran tersebut, sekularisme menjadi paham dan berkembang sampai sekarang. Bahkan, sejumlah negara berani mendeklarasikan dirinya sebagai negara sekuler. Dalam sistem pemerintahannya, disusun undang-undang yang mewajibkan seluruh masyarakatnya menghilangkan simbol-simbol keagamaan karena dianggap pemicu pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Sekularisme menjadi paham sistem pemerintahan yang kuat di Eropa, karena masyarakatnya khawatir jika agama, gereja, menguasai kehidupan mereka kembali akan terjadi kemunduran dan penindasan seperti abad sebelumnya. Sehingga bisa disebut sekularisme adalah bentuk trauma bangsa Eropa terhadap kezaliman kekuasaan gereja pada saat itu. Pandangan Islam terhadap sekularisme. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Misal, kekuatan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan. Hukum tidak berjalan sesuai dengan kaidah agama, timbul kerusakan sosial, ekonomi terganggu, dan seterusnya. Jadi, dari sudut pandang Islam, banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan daripada keuntungannya. Islam memang menghargai paham yang dianut orang, bangsa, negara, dan pemeluk agama lain. Namun, Islam mewanti-wanti orang agar tidak menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dampak sekularisme. Terdapat dampak sekularisme, yakni sekularisme dalam masyarakat Islam akan memiliki dampak terburuk pada umat Islam dalam kehidupan mereka dan dunia mereka. Syekh Muhammad Syakir Syarif pernah mengatakan, tolak hukum berdasarkan apa yang Allah kirimkan, membebaskan syariah dari semua aspek kehidupan, dan mengganti wahyu ilahi dengan hukum positif yang mereka adopsi dari orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan para rasulnya. Mengubah dan memanipulasi sejarah Islam, dan memberikan kesan zaman keemasan gerakan pembebasan Islam sebagai momen keliaran penuh kekacauan dan ambisi pribadi.
Bahaya sekularisme di dunia Islam. Ketika pemahaman atau ideologi ini memasuki ranah pemikiran di dunia Islam, akan ada pemisah otoritas kolek dan makhluk yang akan mengarah pada urusan manusia terestrial yang hanya dipimpin oleh manusia dan tidak lagi berurusan dengan keberadaan atau kehidupan Tuhan setelah dunia. Bahaya sekularisme di dunia Islam seperti: yang pertama, menganggap Islam telah menyederhanakan tujuannya. Misalnya, diyakini bahwa Islam hanya mengambil bentuk upacara dan ritual keagamaan. Yang kedua, jika ada alasan untuk sekularisme di Barat, maka tidak ada alasan bagi Timur untuk menolak sekularisme. Yang ketiga, sifat memutarbalikkan Islam, Al-Quran, dan Rasulullah. Yang keempat, semua sistem dan aliran sekular Barat tersebar luas dan dipicu oleh dunia Islam. Dan yang kelima, peradaban ini bukan Islam dan menyebabkan kemunduran. Contoh sekularisme. Yang pertama, negara mengizinkan perkawinan beda agama, mencampurkan masalah komersial dengan masalah agama, larangan penggunaan kerudung di area kerja pribadi, pergaulan bebas yang sudah lazim dan sudah umum di kalangan remaja, penggunaan sistem ekonomi kapitalis sebagai mesin perekonomian negara, dan yang terakhir, hukum tidak memihak agama. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.